Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar guru hebat Indonesia? Perkenalkan, saya Rupa Ika, guru TK Dharma Wanita Bakalan. Saya CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Mojokerto dengan fasilitator Ibu Natalia Renginar SPD dan pengajar praktik Ibu Sunarsi SPD. Di video kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1. Sebagai pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Apa yang Anda percaya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar di kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid adalah: yang pertama, murid adalah objek pembelajaran. Jadi, saya membagi ilmu kepada siswa saya tanpa memandang karakter dan latar belakangnya seperti apa. Saya menuntut anak harus patuh kepada apa yang diperintahkan oleh guru. Yang kedua, kurang memahami karakteristik anak. Dalam proses belajar mengajar, saya berharap anak-anak diam mendengar penjelasan dari saya. Di sini saya tidak mengetahui karakteristik masing-masing anak itu berbeda, mempunyai keunikan yang berbeda dan cara belajar yang berbeda. Ada anak yang cara belajarnya dengan visual, ada yang audio, atau mungkin ada yang cara belajarnya dengan kinestetik. Di sini saya kurang memahami karakteristik belajar peserta didik saya. Dalam pembelajaran di kelas, saya masih menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Saya mempercayai bahwa guru adalah merupakan sumber ilmu. Semua materi didapat dari guru, sehingga dalam pembelajaran guru lebih mendominasi dari peserta didik. Metode pembelajaran yang saya gunakan lebih banyak menggunakan metode ceramah dan bercerita. Tapi dalam bercerita, saya tidak menggunakan alat peraga yang menarik bagi anak. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini antara lain: yang pertama adalah saya akan merubah mindset bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar bisa dari siswa ataupun dari lingkungan sekitar. Guru adalah sebagai motivator saja dan juga sebagai fasilitator. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kegiatan sesuai yang diinginkan, sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Di sini, saya memberikan beberapa macam kegiatan yang akan dilakukan oleh anak, dan anak bebas memilih kegiatan yang ia sukai, misalnya mewarnai gambar, kolase gambar, menggunting gambar, dan lain sebagainya. Saya memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kegiatan yang disukai sesuai dengan bakatnya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, serta memberikan rewards kepada anak sebagai bentuk menghargai anak, dan agar anak termotivasi dengan apa yang telah dilakukannya. Saya berusaha meniadakan punishment atau sanksi ataupun juga hukuman. Yang keempat, tidak memfokuskan kemampuan perkembangan kognitif anak saja atau kalistung, melainkan semua bidang pengembangan, baik itu fisik motorik, sosial emosional, nilai agama moral, seni, dan juga bahasa. Yang kelima,
pembelajaran yang berpusat pada anak. Di sini saya memberikan stimulus-stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang jawaban anak di awal sebelum pembelajaran. Apa sih yang mereka sukai dan minati sehingga anak akan aktif dalam pembelajaran dan anak akan lebih bersemangat. Menggunakan metode-metode menarik bagi anak seperti metode demonstrasi, eksperimen, dan dengan permainan-permainan edukasi yang menarik. Penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Pembelajaran yang interaktif melalui permainan dan eksperimen yang melibatkan peserta didik secara langsung, sehingga peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berkesan bagi anak, terutama anak usia dini. Pengalaman belajar yang menyenangkan akan menjadi kesan yang sangat mendalam untuk pembelajaran ke jenjang selanjutnya. Yang kedua, menerapkan konsep belajar merdeka yang mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil belajar Pancasila diantaranya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam pembelajaran, saya menyelipkan pembiasaan hafalan doa sehari-hari dan surat-surat pendek. Dan saya juga memberikan kemerdekaan belajar atau merdeka bermain. Anak bebas memilih permainan edukatif yang terkait dengan pembelajaran. Guru hanya menuntun agar anak dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Hal ini penting sekali bagi peserta didik kita, apalagi di era teknologi yang semakin modern. Anak bisa mengakses budaya-budaya dari luar dan tidak mengenali budayanya sendiri. Di sini, karena saya berada di Jawa Timur, maka saya akan menyelipkan bahasa Jawa dalam pembelajaran siswa saya. Sebelum masuk kelas, siswa mengucapkan salam dalam bahasa Jawa. Contohnya, Sugeng Injing. Dan juga saya mengenalkan budaya setempat seperti budaya Keleman, seni hadra, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Guru memberikan teladan yang baik kepada siswanya, memberikan contoh bagaimana bersifat sopan kepada orang lain, berbicara dengan orang yang lebih tua, dan etika bergaul dengan teman misalnya, dan menerapkan pembiasaan-pembiasaan seperti mengucapkan salam jika bertemu guru dan teman yang dikenalnya. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat alam anak adalah bermain. Untuk membuat suasana kelas lebih menyenangkan, maka saya membuat game-game yang saya sesuaikan dengan tema yang akan dipelajari. Saya membuat permainan yang menarik agar anak bisa termotivasi untuk mengikutinya. Permainan bisa dilakukan secara berkelompok atau individu. Contohnya adalah permainan kucing-kucingan dan lain sebagainya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah ada banyak hal dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan segera diterapkan dalam proses pembelajaran yang ada di kelas atau yang ada di sekolah. Seperti salah satu contohnya,
Anak-anak itu bukan terlahir seperti kertas putih yang tidak ada tulisannya, namun ada goresan samar-samar. Kita tidak bisa seenaknya menggambarkan dan memberikan warna kepada mereka. Namun, kita hanya menuntun agar garisnya lebih jelas sesuai dengan minat, bakat, dan keunikan yang dimiliki oleh anak. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus memuliakan anak. Guru hanya menghamba kepada anak. Pendidikan tidak hanya tempat untuk menuntut ilmu saja, namun kita sebagai guru harus bisa jadi teladan yang baik, dapat memberi motivasi dan dukungan kepada peserta didiknya, menuntun anak agar mempunyai budi pekerti yang luhur yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, sekian pemaparan dari koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Salam bahagia, selamat bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.